Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dialah Rabb yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, hanya saja kita tidak menyadari betapa banyak, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kita lihat nikmat yang Allah berikan pada anggota tubuh kita. Bagaimana Allah memberikan kepada kita sepasang mata untuk melihat. Bagaimana Allah memberikan kepada kita sepasang tangan untuk bekerja. Bagaimana Allah memberikan kepada kita sepasang kaki untuk berjalan di permukaan bumi ini. Apabila kita perhatikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kebanyakan di antara manusia tidak menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan itu adalah sangat besar. Dan manusia mendapatkannya percuma. Dalam bahasa Melayunya percuma, atau bahasa kita free. Allah memberikan manusia dan menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Coba kita berpikir dan merenung betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya ada orang kaya yang datang kepada kita menawarkan harta semisal uang miliar, 1 M misalnya, lalu dia meminta kepada kita atau kepada anak kita, saya akan memberikan kepadamu uang sebesar 1 miliar dengan syarat engkau menukarkan sepasang matamu untuk anakku, atau engkau menukarkan sepasang mata anakmu untuk anak. Sudah pasti orang yang akalnya sehat pasti tidak akan mau menukarkan sepasang matanya dengan uang 1 M.
Kenapa? Apalah gunanya uang yang banyak namun dia tidak bisa menikmatinya? Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi melihat apa yang bisa dia lakukan ketika dia tidak lagi bisa melihat dengan hartanya. Lihat. Atau jika misalkan dia menambah tawarannya dengan mobil yang mewah, misalkan rumah yang besar, lalu dia meminta kepada kita organ-organ tubuh kita yang masih sehat untuk didonasikan, ditukarkan. Maka seorang muslim yang fitrahnya masih sehat, dia pasti tidak akan mau menukarkan anggota tubuhnya yang masih normal, yang masih sehat dengan harta yang tadi ditawarkan kepadanya. Maka ini menandakan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini baru pada tubuh kita. Bagaimana dengan nikmat yang lain? Allah berikan kepada kita kehidupan. Maka saudara, manfaatkan nikmat dan umur yang Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan amal-amal saleh. Karena itu adalah bekal terbaik untuk kita menuju apa? Menuju akhirat. Allah tidak memerlukan amal kita. Allah tidak memerlukan ketaatan kita. Ketaatan kita dan seluruh manusia tidak akan menambah kerajaan Allah walau sedikit. Sebagaimana kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seluruh manusia tidak akan mengurangi kerajaan Allah walau sedikit. Manusia membutuhkan kepada rahmat dan kasih sayang Allah, bukan sebaliknya. Maka oleh karena itu, saudaraku, ya, alangkah jahilnya seseorang, alangkah tidak sabarnya seseorang ketika dia sadar, ketika dia tahu bahwa Allah memberikan kepadanya kehidupan yang singkat, namun kehidupan yang singkat tersebut dia lalaikan begitu saja dengan amalan yang sia-sia. Seakan-akan dia menjamin bahwa hidupnya akan berusia panjang. Tidak. Sepanjang-panjang usia pun pasti tetap akan mati. Ujungnya satu, kematian. Maka tinggal lagi bagaimana kita menghadap kematian tersebut, dan tentunya seseorang akan bertanggung jawab terhadap waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah menjadikan umur kita umur yang barokah dan menjadikan waktu kita waktu yang bermanfaat, dan tentunya juga kita berharap Allah menutup usia kita dengan amalan-amalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan ya, membaca dan mempelajari ya kitab yang kecil ini. Sebenarnya ini adalah transkrip daripada kajian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ya, Saleh Al-Utsaimin, yang beliau merupakan, nggak tahu apa sekarang masih merupakan anggota ulama senior di Haramain, ya, di Makkah dan Madinah. Apakah masih menjadi anggota ulama senior ataukah tidak, Allah alam. Namun beliau masih hidup, hafizahullah, ya. Dan
ini adalah kitab dia merupakan transkrip transkrip daripada kajian dia. Dia menulis kitab berbentuk matan, kemudian syarah beliau kemudian ditranskrip ditranskrip dan jadilah kitab yang ada seperti yang saya pegang sekarang ini. Dan antum mungkin bagi yang paham bahasa Arab bisa melihat kajiannya di channel beliau. Baik, kita sudah selesai kemarin adab 1 dan 2, yaitu adab yang pertama yaitu adab tentang salam. Kemudian adab yang kedua yaitu adab tentang meminta izin, meminta izin. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan adab yang ketiga, yaitu adab tentang makan. Adab tentang makan dan minum. Qala al-musannif wafaqahallah, bagi yang memiliki file PDF-nya, matanya telah dikirimkan oleh admin di grup. Nanti silakan dilihat kembali filenya. Penulis, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, mengatakan ats-tsalits, adab yang ketiga, samillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika wa idza faraghta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah. Penulis mengatakan adab yang ketiga adalah samillah fi ibtida'i aklika wa syurbika. Sebutlah nama Allah ketika engkau hendak memulai makan ataupun minummu dengan mengatakan bismillah. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dengan apa yang ada di sekitarmu. Wa idza faraghta, dan apabila engkau telah selesai makan, fal'aq asabi'aka, maka jilatlah jari jemarimu. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Masyarul muslimin rahimakumullah, penulis, semoga Allah menjaga beliau, di sini menjelaskan kepada kita tentang adab makan, bahwa adab makan itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, adab sebelum makan. Kemudian adab ketika makan, dan yang ketiga adab setelah makan. Baik, mari kita lihat bersama apa penjelasan oleh penulis. Kata penulis wafaqahullah, samillah fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Baik, pada perkataan penulis yang tadi telah kita sebutkan, di sini terdapat beberapa pembahasan yang akan kita sebutkan satu persatu biiznillah. Pembahasan yang pertama yaitu kapankah seseorang mengucapkan bismillah? Kapankah seseorang mengucapkan bismillah? Maka disebutkan oleh Syekh bahwasanya seseorang menyebutkan bismillah yaitu fibtida'i aklihi wa syurbihi, ketika dia memulai ketika dia memulai makan ataupun minumnya. Jadi ini adalah adab sebelum makan, adab sebelum makan. Maka seseorang sebelum dia memulai makan atau minumnya, maka dia diperintahkan untuk mengucapkan nama Allah, untuk mengucapkan nama Allah. Baik, bagaimana misalkan seseorang yang dia lupa untuk mengucapkan bismillah, dia sudah makan, dia sudah makan dan dia lupa, maka dalam hal ini dia diperintahkan untuk mengucapkan zikir bismillahi fi awalihi wa akhirihi, sebagaimana dalil yang datang tentang hal tersebut
ya, jika dia lupa mengucapkan bismillah di awal ketika dia hendak makan ataupun minum. Nah, kemudian bagaimana seandainya dia baru ingat ketika makan dan minumnya telah selesai? Udah puas dia makan kambing dengan kepala kambingnya, ya kan? Nah, dengan segelas es teh, aduh, lupa tadi baca bismillah. Udah habis. Apa perlu dia baca bismillah fi awalihi wa akhirih? Udah, enggak perlu lah, sudah. Ya. Ya, tidak perlu. Jadi kapan seseorang membaca bismillah, yaitu di awal, ya, di awal ketika dia hendak mulai minum atau mulai makan. Di situ dia membaca bismillah. Ini pembahasannya pertama. Kemudian yang kedua, ya, penulis mengatakan qailan bismillah, sambil mengucapkan bismillah. Nah, perkataan bismillah, ya, ini merupakan tafsir daripada perkataan samillah, ya, sebutlah nama Allah. Nah, di sini, ya, ini merupakan penggalan, ya, daripada hadis Amr bin Abi Salamah yang ketika itu beliau ini merupakan anaknya Abu Salamah dan ibunya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah satu daripada istri Nabi, ya, dan dia merupakan ummahatul mukminin. Ketika itu Amr bin Abi Salamah masih kecil dan masih di dalam jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ketika itu aku masih, ya, kecil, jadi ada nampan, tangannya itu kemana-mana makannya. Lalu Nabi kemudian memberikan teguran, nasihat kepadanya, ya ulam samillah, ya, wahai Amr, ya, apabila kau hendak makan, samillah, maka sebutlah nama Allah, wa kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu, ya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamil Kabir, terdapat tasrih, merupakan lafaz yang jelas, ya, bahwa Nabi memerintahkan untuk mengucapkan bismillah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ulam qul bismillah, ya, wahai Amr, ucapkanlah bismillah. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah, ya. Di sini, ya, mengenai ucapan bismillah ini ada pembahasan yang mungkin, ya, ini merupakan faedah yang baru bagi kita. Bagaimana seandainya seseorang ketika dia hendak makan atau hendak minum, dia menambahkan nama-nama Allah yang lain, seperti misalkan Ar-Rahman atau Ar-Rahim, ya, atau menambahkan nama Allah selain daripada itu. Misalkan Bismillahirrahman Ar-Razaq, ya, Bismillah Ar-Razaq Al-Karim, misalkan, ya, atau nama-nama Allah yang lain, ya. Maka bagaimana terhadap hal ini? Boleh tidak, ya, menambah dengan nama Allah selain daripada bismillah? Baik, disebutkan oleh Syekh bahwasanya ada dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang pertama yaitu boleh seseorang untuk menambahkan nama Allah yang lainnya ketika dia hendak memulai makan ataupun minumnya, yaitu ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan nama Allah yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrazaq, ya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, dan juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullah, ya, bahwasanya penambahan lebih afdal, ya, lebih afdal. Ini
adalah salah satu pendapat. Namun pendapat ini dibantah, dan tentunya ini merupakan pendapat yang kedua, dibantah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam Fathul Bari ya, ketika dia mengomentari ucapan An-Nawawi tersebut bahwasanya tiada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya penambahan lafaz itu lebih afdal. Ya. Jadi Ibnu Hajar membantah perkataan Imam An-Nawawi bahwasanya penambahan lebih afdal. Ibnu Hajar mengatakan, ya, lam yaqif ala dalilin khas yufidu anna ziyadata akmal. Tidak ada dalil tertentu atau dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya penambahan lafaz itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Bahkan kata Ibnu Hajar, ya, mencukupi dengan apa yang datang daripadanya sunnah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bismillah, maka ini tentunya lebih afdal. Ya, hanya saja bagi orang yang menambah dengan ucapan Ar-Rahmanir Rahim ataupun semisalnya, maka perbuatan ini dibolehkan. Ya. Jadi jika ada orang yang dia makan atau minum, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka ini juga merupakan perbuatan yang dibolehkan karena masuk ke dalam samillah. Hanya saja dia tidak mengerjakan yang lebih utama. Perbuatan yang lebih utama adalah mencukupkan diri dengan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu samillah, atau tadi yang telah kita bacakan terdapat tasrih lafaz yang jelas di dalam riwayat yang lain, yaitu kul bismillah, ucapkanlah bismillah. Ya. Baik, maka di sini perlu kita jadikan kesimpulan, ya, bahwasanya cukupkan dengan apa yang ada dalilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Sedangkan penambahan Ar-Rahmanir Rahim saja ini saja dikomentari. Maka bagaimana dengan lafaz-lafaz yang lebih daripada itu? Ya, tentunya saudaraku rahimakumullah, sebagai seorang muslim, ya, kita harus berjalan di atas ilmu. Seseorang harus berjalan dan mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Ya. Maka jika kita tidak sampai kepada kita ilmunya, maka yang harus kita lakukan adalah at-tawaqquf, berhenti. Berhenti. Kita nggak tahu nih, atau belum dapat nih ilmunya, bahwa kalau mau makan itu ada zikir doanya tertentu, ada doa dan zikir tertentu, gitu. Sebagaimana mungkin kita dulu ketika masih SD atau di MDA diajari doa, ya kan, doa makan. Namun ternyata mungkin dalil yang lebih kuat menunjukkan lafaz yang datang hanyalah bismillah. Maka, ya, ini sebagai nasihat bagi diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin, baik yang hadir maupun yang mendengar, bahwa mencukupi dengan apa yang datang daripada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini jauh lebih utama. Baik. Kemudian pembahasan berapa itu? Kedua, kan? Kedua. Pertama tadi ketika hendak memulai ucapkan Bismillah. Kemudian lafaz, pembahasan kedua adalah lafaz yang diucapkan. Apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau bagaimana? Baik, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu perkataan penulis waqul biyaminika, yaitu tangan bagian manakah yang digunakan
untuk makan ataupun minum. Maka penulis mengatakan wakul biyaminika, ya, makanlah dengan tangan kananmu, dan ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sebagaimana hadis yang tadi telah kita sebutkan daripada Umar bin Abi Salamah ketika Nabi mengatakan kepadanya, kul wa kul bi yaminika, ya, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Nah, baik. Kenapa ya Nabi meninggalkan kalimat yadun, tangan? Nabi hanya menyebutkan wakul biyaminika, makanlah dengan kananmu. Kenapa? Karena sudah dimaklumi bahwasanya alat yang digunakan untuk makan adalah tangan, ya. Maka ketika seorang tidak makan ataupun minum, maka dia diperintahkan untuk menggunakan tangan kanannya, ya. Nah, bagaimana sekiranya ya orang itu, ya, mohon maaf, tidak memiliki tangan kanan, ya. Bagaimana sekiranya orang tersebut tidak memiliki tangan kanan, ya, maka dia diperintahkan untuk, ya, makan dengan apa yang dimudahkan baginya. Jika dia ada tangan kiri, ya dia menggunakan tangan kirinya. Atau jika memang ada yang mampu untuk membantunya makan dari keluarganya, maka itu lebih afdal dibanding dia makan dengan menggunakan tangan kirinya. Atau jika memang dia hanya hidup sendiri, ya, maka dia makan dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Begitu juga misalkan, mohon maaf, dia tidak memiliki kedua tangannya, ya, maka jika dia mampu makan dengan kaki kanannya, ya, maka dia pun makan dengan, ya, kaki bagian kanannya. Namun hukum asalnya adalah makan dengan menggunakan tangan kanan, ya, makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan dilarang seseorang makan ataupun minum tangan kiri. Kenapa? Karena hal tersebut, ya, merupakan perbuatan atau mirip dengan amalan syaitan. Ya, syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Hal ini sebagaimana dalil yang sahih, ya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila di antara kalian hendak makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Dan apabila dia hendak minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Kemudian Nabi menyebutkan kenapa diperintahkan dengan menggunakan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri, ya, makan dan minum dengan tangan kiri. Baik. Di sini, ya, terdapat sebuah gambaran yang jelas bagi kita ketika, ya, hendak makan dan minum. Maka ingat, alat yang digunakan itu adalah tangan kanan. Nah, kita mungkin sering melihat, ya, terdapat sebahagian kaum muslimin yang dia keliru, ya, di dalam makan atau minumnya, melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu misalkan seorang tatkala dia makan gorengan, misalkan, kita sama-sama tahu, ya, gorengan itu biasanya ada apa? Cabai rawit, ya, cabai rawit. Jadi dia sudah makan nih dengan tangan kanannya nih, udah baca bismillah, ya, makan gorengan. Namun sayangnya cabainya itu dia makan dengan tangan kirinya. Ini udah dapat pahala nih. Terakhir ini dosa. Kenapa? Karena, ya, meniru amalan daripada syaitan. Maka ini merupakan perbuatan yang keliru, ya. Jadi mungkin bagi jamaah yang mendengarkan di luar,
Kalau kita hendak makan gorengan, maka ya udah satukan saja cabai itu ke dalam gorengan. Jangan dimakan terpisah. Ya, makan gorengan dengan tangan kanan berpahala, makan cabenya dengan tangan kiri. Ini ya keliru. Termasuk di dalam larangan hadis yang tadi telah kita sebutkan daripada Ibnu Umar. Dan termasuk juga yang sering banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah ketika dia minum di atas tangan kanannya, yaitu tangan kanannya menjadi lapis, ya. Ketika dia hendak minum mungkin karena mungkin tangan kanannya kotor, ya, dia makan dengan tangan kanannya. Lalu ketika dia hendak minum dan dia tahu nggak boleh minum dengan tangan kiri, maka dia ambil minum. Nah, nih, ya kan? Lalu dia buat seperti ini, ya. Sering nggak lihat orang begitu? Ini habis makan nih, tangan kanan, lalu dia mau minum, dia minum seperti ini, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala alam, apa yang kami fahami bahwasanya ini termasuk dalam bab minum dengan tangan kiri, ya. Allah alam, namun yang kami fahami ini termasuk minum ke dalam atau minum dengan menggunakan tangan kiri. Apa buktinya? Buktinya Pak, kalau kita lepas tangan kanan ini, tangan apa yang akan memegang gelas? Tangan kiri. Kalau kita lepas tangan kiri, apakah gelas ini akan berdiri sempurna? Tidak. Gelas ini akan jatuh. Maka yang dominan memegangnya adalah tangan kanan atau kiri? Kiri. Maka sekali lagi wallahu ta'ala alam. Bagi kami ini termasuk ke dalam larangan yang tadi telah kita sebutkan. Baik Ustaz, kita kan kotor, makan sambal gulai kambing, sambal kotor, gelasnya kotor. Masyarul muslimin hafizakumullah, sekarang ini babnya bukan kotor, babnya adalah pahala ataupun dosa. Andai pun gelas itu kalau kita sentuh dengan tangan kita dan dia kotor, toh dia bisa bersihkan kembali. Apatah lagi jika minuman atau tempat minuman yang digunakan adalah sekali pakai, ya, yang terbuat dari apa? Styrofoam itu, plastik itu, sekali pakai. Tentu lebih mudah untuk kita meminumnya, ya. Masa iya kita mau mengambil resiko dengan minum dengan tangan kiri, ya, walaupun kita memahaminya itu dengan tangan kanan, namun tetap saja, ya, yang lebih utama adalah minum dengan apa yang tadi telah kita contohkan. Kalaupun kotor, nggak apa-apa, minum aja, dia bisa dicuci, ya. Dan apa yang kita ingin menjaga dia bersih, akhirnya kita berbuat dosa, ya. Nah, ini yang banyak keliru, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wakul mimma yalik, ya, wakul mimma yalik. Dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu, ya. Makanlah dengan apa yang ada di dekatmu. Ini jika, ya, jenis makanan yang dihidangkan hanya satu jenis, ya. Apa? Hanya satu jenis. Jika makanan yang dihidangkan itu hanya satu jenis, ya udah, makan dengan apa yang dekat dengan kita, ya. Maksudnya gimana? Ini kita satu nampan, lauknya sama semua, kambing, ya kan? Maka jangan comot dari situ,
kawan di sana, ambil yang dekat di sini kita. Wakul mimma yalik, makan dengan apa yang dekat kita. Jangan, wah ini besar ini kambingnya nih, ambil dulu. Jangan. Ya. Kecuali jenis hidangan itu banyak, maka boleh mengambil makanan yang jauh. Seperti misalkan makan di rumah makan, restoran kan, lauknya banyak tuh kan, dihidang, itu boleh. Kalau makan yang dekat aja, dekat kita cuma tempe sama pete, di sana rendang, habislah sama kawan yang di sana. Itu nggak apa-apa. Kalau dia jenisnya banyak, boleh kita ambil dari yang jauh, itu nggak masalah. Namun jika itu hanya satu jenis, maka sunnahnya adalah apa? Makan dari yang dekat. Azan. Baik, kita azan dulu. Lalu nanti kita lanjutkan sedikit. Silakan azan, muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik, masyarul muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kembali. Tadi kita telah selesai daripada adab sebelum makan dan adab ketika makan. Ya, sekarang kita beralih kepada adab setelah makan. Ya, penulis mengatakan wa idza faragta fal'aq asabi'aka, dan apabila engkau telah selesai maka jilatlah ya jemarimu. Maka di sini ya perlu kita tahu bahwa apakah boleh seseorang setelah selesai makan langsung mencuci tangan, atau jika dia dengan sendok mencuci sendoknya dan yang semisalnya. Ya, maka di sini disebutkan bahwasanya ketika seorang muslim telah selesai makan, maka hendaknya dia tidak mencuci tangannya terlebih dahulu, melainkan dia menjilati ya makanan yang tersisa yang ada pada jari jemarinya ataupun yang ada pada sendok dan garpunya jika dia makan dengan menggunakan alat. Ya, kenapa demikian? Karena sesungguhnya keberkahan itu ya turun pada makanan. Ya, jadi ketika seorang makan itu sebutkan dalam hadis al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Keberkahan itu turun pada pertengahan makanan. Maka mulailah engkau makan dari yang ada di dekatmu, dari tepi dahulu. Nah, agar kita mendapatkan keberkahan itu, tentunya kita mencoba dengan upaya kita untuk menghabiskan apa? Makanan yang ada. Ya, makanya seorang muslim itu jika dia hendak makan harusnya dia ukur porsinya. Ya. Jangan kayak kita lihat di medsos itu ada orang perindavan kalau makan itu banyak sekali nasinya itu. Ya. Banyak sekali itu orang-orang perindavan itu kalau makan. Seorang muslim tidak boleh makan seperti itu. Makanlah dengan sesuai kadarnya. Ya, jika memang dia tidak cukup, silakan dia menambah. Tapi jangan langsung sekali makan, sekali gunung gitu. Ya, ini tidak baik. Dan kalau dia telah selesai daripada makan, maka disunahkan baginya untuk menjilat sisa makanan yang ada. Menjilatnya juga ada adabnya, Pak. Itu tanpa suara. Menjilatnya adalah tanpa suara. Jangan jilatnya. Ya kan? Ini membuat kawan di sebelah jijik nanti, Pak. Jangan. Enggak boleh juga kita membuat orang lain tidak nyaman kepada kita. Karena ingin mengamalkan sunnah, kata Ustaz jilat. Nah, kawan yang sebelah hilang selera makan lagi kan? Ya, baik. Atau ya diantara sunnahnya juga adalah meminta untuk dijilatkan jari jemari kita. Tentunya ini dilakukan bagi orang yang tidak merasa jijik, seperti suami istri, anak kecil. Itu, Pak. Kalau suami istri kan nggak ada jijik, Pak, bercanda, dedek jilat dedek barokah, gitu kan? Ya kan? Atau istri, Bang, ada sisa makan, Bang, jilat. Atau anak kita, nih. Jangan kawan kita suruh jilat di barokah. Nggak boleh. Ya, ini. Kalau dia tidak merasa jijik, ya kita minta dia untuk menjilatkan. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas. Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang di antara kalian telah selesai makan, fala yamsah yadahu, janganlah dia mengusap tangannya hatta sampai dia yal'aqaha, menjilatnya, au
yul'iqaha, atau dia dijilatkan kepada orang lain. Nah, ya, jadi ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mengamalkan hadis ini boleh, ya. Kita udah lama nggak bercanda, ya kan, di meja makan, ya udah bercanda kita di situ, ya. Baik. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan di antara adab setelah makan, wa qulil hamdulillah, ya, dan ucapkanlah alhamdulillah. Maka sebagaimana dia memulai dengan zikir, ya, maka ketika dia selesai makan pun dia menutupnya dengan apa? Zikir. Begitulah, ya, indahnya kehidupan seorang muslim, tidak lepas daripada berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang ketika selesai makan hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, dan ini sudah mencukupi. Namun jika dia menghafal doa atau berzikir-zikir yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait zikir dan doa setelah makan, maka itu tentunya lebih baik. Di antaranya adalah, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa, ya, disunahkan seorang ketika selesai makan dia mengucapkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, ya, dengan pujian yang berlimpah dan baik dan penuh berkah, mubarakan fi, yang penuh berkah di dalamnya, dengan tanpa tertolak dan tidak pula wala mustaghnan anhu rabbuna, dan tanpa ada kebutuhan Allah sedikit pun daripadanya. Atau dengan zikir yang lain yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat Abi Marhum, dari ayahnya, Nabi bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang telah selesai makan, summa qala, kemudian dia mengucapkan zikir, alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya, rawahu at-Tirmidzi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Yang artinya barang siapa yang telah selesai makan lalu dia mengucapkan zikir alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Namun jika pun kita tidak hafal zikir-zikir ini, maka cukuplah kita membaca apa? Alhamdulillah, ya. Setelah selesai makan baca alhamdulillah, ya. Nih, Pak. Lalu bagaimana jika kita udah baca alhamdulillah lalu cegukan? Nah, itu tidak perlu baca alhamdulillah. Itu tidak perlu baca alhamdulillah, ya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian di antara adab makan yang lainnya adalah, dan ini tidak disebutkan oleh Syekh, namun sebagai tambahan perlu kita sebutkan, bagaimana adab ketika makan bersama. Apakah disunnahkan untuk diam atau bagaimana? Ya, maka sunnah mengajarkan kepada seorang muslim ketika dia makan bersama, maka dia disunnahkan untuk berbicara. Ya, ini berbeda dengan etika yang diajarkan oleh kaum barat. Kaum barat mengajarkan kepada orang-orang ketika makan tidak boleh berbicara. Namun Islam, agama yang sempurna, mengajarkan kepada umatnya bahwasanya ketika seorang makan bersama, maka hendaknya dia sering berbicara dan berbincang dalam perkara yang ma'ruf. Boleh, Pak, bicara tapi dalam perkara yang baik, bukan menggibah, bukan menggosip. Ketika makan, lagi enak makan menggosip, ini nggak boleh. Boleh bicara, tapi dalam pembicaraan yang ma'ruf. Lihat betapa banyak masalah yang selesai di meja makan. Seorang anak dengan ibunya,
yang mungkin sudah lama tidak berbincang, sudah lama tidak berbicara, lalu di meja makan mereka saling berbicara, mencairkan suasana, banyak, ya. Maka sebagai seorang muslim, tentunya petunjuk bimbingan Nabi SAW lebih utama untuk kita ikuti, ya. Boleh berbicara, namun tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian diantara adab yang lainnya, yaitu, dan ini adalah adab terakhir, bagaimana jika makanan yang dihidangkan kepada kita adalah makanan yang tidak kita sukai, ya. Maka dalam Islam Nabi mengajarkan kepada kita bahwa jika ada makanan yang tidak kita sukai, maka kita cukup tidak memakannya tanpa berkomentar, ya. Cukup kita tidak memakannya tanpa apa? Komentar. Ada tetangga kita ngasih makanan, ya kan? Makanannya nggak enak, cukup diam, jangan komentar. Asin kali bang makanan bang, jangan, diam aja, terima, diam. Syukran jazakallahu khair, ya. Nah, udah gitu juga. Tapi kalau istri kita masak nggak enak, itu boleh kita bohong. Kalau itu boleh, ya, itu termasuk yang dibolehkan berbohong. Kalau nggak masak dia lagi untuk kita, nggak enak nasi ada gitu kan. Nah ini, kalau ini boleh kita bohong, ya. Namun sekali lagi, jika ada makanan yang datang dan kita tidak suka, maka kita tidak boleh mencela makanan tersebut, ya. Disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasul tidak pernah sekalipun mencela makanan. Ya, kana idza ishtaha syai'an akalahu, fa idza karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia selera terhadap sebuah makanan, maka dia makan. Namun wa in karihahu, jika dia tidak suka terhadap makanan tersebut, maka dia pun, ya, meninggalkannya. Maka, ya, sebagai penutup, saudaraku, tentunya sebagai seorang muslim yang baik, ya, tentunya kita tidak boleh mencela makanan. Hal ini sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita. Makanan itu siapa yang mengeluarkan? Allah. Allah yang mengeluarkan makanan itu daripada bumi, ya. Maka kita tidak boleh mencela makanan, ya. Jika kita tidak suka, maka cukup kita tidak makan atau meninggalkannya, ya. Sebagaimana hadis yang juga kita sudah sering dengar, ketika Nabi dihidangkan, ya, makanan dok, ya, dok, kadal gurun. Dok ini perlu kita tahu, ada penterjemahan yang salah di buku-buku terjemahan kita. Banyak diartikan dok itu adalah biawak. Biawak itu haram. Biawak haram. Dok berbeda dengan biawak. Dok halal, sedangkan biawak haram, ya. Dok kadal gurun kecil. Kalau biawak besar, ya, nggak boleh. Seorang muslim tidak boleh makan daging biawak, nggak boleh, ya. Banyak daging yang lain, Pak, yang lebih sehat, ya. Ketika itu Nabi dihidangkan daging dhab. Ketika Nabi bertanya, apa ini? Ini dhab, kata Khalid bin Walid. Maka Nabi pun tidak menyentuh dhab tersebut. Lalu Khalid bertanya, apakah ini diharamkan? Nabi pun mengatakan, tidak, hanya saja aku tidak terbiasa dengannya, ya. Hanya saja aku tidak terbiasa dengannya. Dan para sahabat pun memakan daging tersebut tanpa ada teguran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mengajarkan kepada kita, ya, bahwasanya di antara adab Muslim, ya, terhadap makanan adalah dia tidak mencela makannya. Baik, jadi kita ulangi kesimpulan daripada adab makan dan minum ini, itu ketika makan atau minum, ya, maka
hendaklah mengucapkan bismillah. Kemudian makan dan minumlah dengan tangan kanan, ya, makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian makan atau minumlah dengan apa yang ada di dekat kita. Dan terakhir yaitu apabila bukan terakhir, jika kita telah selesai makan, jangan dicuci dulu tangan, jilatlah sisa-sisa makanan yang ada. Jika kita makan dengan tangan, jilatlah jari jemari kita. Jika kita makan dengan sendok atau alat, maka jilatlah sisa-sisa makanan yang ada, mengharapkan keberkahan. Kemudian yang terakhir, ya, jika telah selesai, ucapkanlah alhamdulillah. Baik, ini dia mungkin adab yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Lebih dan kurang, ya, kami mohon maaf atas segala kekeliruan di dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.